Haleluya Tuhan. Ajar kami terus melihat dan memandang salib Kristus, di mana Engkau tergantung di sana, menggantikan kami orang-orang yang berdosa. Dan ketika kami melihat karya Kristus, hanya Engkau saja yang terus kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami, doa kami, semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan, kehormatan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sebentar diberitakan, kami boleh memandang Kristus dan salib-Mu ada di sana, sehingga iman kami boleh terus dikuatkan, pengharapan kami boleh diteguhkan. Hanya di dalam Kristus saja ada kasih yang sempurna, kasih yang sudah mencari kami yang tersesat, kami yang terhilang, dan Engkau sudah menemukan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami terus bersyukur dan melakukan segenap kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa, yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami jemaat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi semua. Kita boleh bersyukur dan bersukacita. Kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini saudara kita sudah sampai di kitab Hakim-Hakim pasal terakhir, Bapak Ibu. Pasal yang ke-21, ya saya beri tema yaitu lost dan found. Kehilangan, hilang dan ditemukan, tersesat dan ditemukan, saudara. Nah, kalau kita sudah membaca, mempelajari, bahkan mendengar khotbah Hakim-Hakim tuntas ya, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-21. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, lama. Kalau ditanya ingat, lupa.
Iya, panjang soalnya 21 pasal saudara. Nah, saya berusaha untuk merangkum ya Bapak Ibu, menyimpulkan yang kita pelajari dalam kitab Hakim-Hakim itu sebenarnya apa. Nah, ini yang Bapak Ibu perhatikan, ternyata ini yang paling terkenal ya. Selama 265 tahun zaman para hakim, kehidupan umat Israel itu seperti siklus. Masih ingat saudara, ketika umat Tuhan melakukan dosa, katakanlah apa? Penyembahan berhala. Kemudian Tuhan tidak berkenan, Tuhan hukum. Betul ya saudara? Tuhan hukum dengan peperangan atau kelaparan. Setelah itu umat Tuhan berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan, minta ampun, gitu ya saudara. Lalu setelah itu Tuhan dengar, kabulkan dengan membangkitkan seorang hakim. Kemudian waktu hakim itu hidup, hakim itu memerintah. Kurang lebih ada berapa hakim Bapak Ibu yang kita sudah pelajari? Ada berapa hakim? Ya, benar, lupa yang nyata ya Bapak Ibu ya. Ada 13 hakim ya saudara-saudara. 12 hakim laki, 1 hakim perempuan. Nah, Tuhan bangkitkan hakim, kita berkata amanlah negeri itu. Lalu hakim itu mati. Apa yang terjadi saudara? Umat Tuhan kembali melakukan dosa. Terus dihukum Tuhan, berteriak, minta ampun, Tuhan kabulkan. Terus apa saudara? Bangkitkan hakim, amanlah negeri itu, hakim itu mati. Terus umat Tuhan kembali lagi di dalam kehidupan dosa selama 265 tahun zaman hakim. Itu seperti kehidupan, kalau saudara punya apa itu, hamster ya. Iya toh, hamster ya. Muter ya. Kapan sampainya saudara? Ya sampai di tempat, karena muternya di tempat. Nah, jangan sampai ketika kita mau pelajari kitab hakim, kehidupan kekristenan saudara juga muter-muter begitu. Kehidupan pelayanan saudara juga muter-muter begitu. Capek nggak kira-kira? Sampai pas-pasan tapi nggak sampai-sampai saudara. Nah, kenapa? Karena bisa jadi kita tidak fokus kepada Kristus dan salibnya. Fokusnya kepada diri, fokusnya kepada pengakuan diri, validasi. Nah, saudara, itu jadi muter-muter. Lalu yang kedua, tidak ada raja sehingga orang Israel berbuat apa yang dipandangnya benar. Penyembahan berhala benar-benar, mengorbankan anaknya Yefta benar-benar, saudara. Lalu yang ketiga, para hakim gagal memimpin Israel. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya hakim-hakim itu menunjuk kepada hakim sejati, yaitu Yesus Kristus, hakim yang benar-benar adil. Lalu Bapak Ibu boleh lihat, nah ini yang kita akan pelajari. Nah, pasal 19 yang kemarin kita sudah lihat, Bapak Ibu sudah pelajari. Nah, ini yang mengerikan ya. Karena berbuat apa yang dipandangnya benar, maka terjadi apa di pasal 19? Orang Lewi gitu ya, orang-orang penduduk Gibea, orang-orang Dursila kata Alkitab, anak-anak iblis itu ya, melakukan pelecehan seksual kepada gunde orang Lewi, terus diperkosa semalam-malaman, saudara, mati. Terus apa yang terjadi? Oleh orang Lewi ini mayatnya dipotong-potong ya menjadi 12, kemudian dibagikan kepada suku-suku Israel. Sadis enggak saudara? Lalu pasal 20, Pak Bambang sudah sampaikan kemarin, terjadi perang saudara antara Israel dengan suku Binyamin. Lalu berikutnya pasal 21 yang kita pelajari, Bapak Ibu renungkan bersama. Yaitu apa? Bahwa orang Israel melarang memberikan anak perempuannya kepada suku Binyamin, dan akhirnya terputus relasi persaudaraan. Kemudian pasal 21 ayat 13 ada pemulihan relasi itu. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu. Hakim pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan atau sama-sama kita baca ya. 2, 3. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Binyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel,
dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah demikian, pastilah ia dihukum mati. Sama-sama orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Binyamin, saudaranya itu, maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernah lihat gambar ini atau pernah mengalami di masa kecil Bapak Ibu Saudara? Lagi apa ini Bapak Ibu? Ya, kalau sekarang umurnya sudah 55 ke atas, saudara-saudara, yang tinggalnya di kampung, nah, saya mengalami yang model begini Bapak Ibu. Ya, berkelahi dengan teman main. Ya, terus berkelahi juga dengan adik-adik. Nah, keluarga saya kan 4 laki Bapak Ibu. Perempuan yang terakhir, waktu itu masih kecil sekali. Jadi kita yang berempat kadang berkelahi. Nah, lalu berkelahi dengan orang lain. Terus yang terjadi, orang tuanya ikut campur enggak? Enggak ada Pak. Orang tuanya enggak ada yang ikut campur. Diselesaikan sendiri, sebab setelah berkelahi, pukul sampai nangis, habis itu main lagi, saudara. Betul ya? Tapi coba kalau anak sekarang, orang tuanya, iya, sampai urusannya ke polisi. Nah, itu bedanya, saudara. Jadi tidak ada indah-indah berkelahinya sekarang. Kalau zaman saya dulu, indah sekali berkelahi, saudara. Karena habis berkelahi, damai, main gitu ya, main kelereng. Kalah, berkelahi, karena yang kalah pasti ngamuk, marah, saudara-saudara. Kemudian ya sudah, aman lagi. Jadi orang tua pada zaman itu nggak ada yang ikut campur. Anak-anak, wah berarti zaman itu lebih canggih ya, bisa menyelesaikan sendiri, saudara. Kalau sekarang perlu orang tua, perlu polisi ya toh Bapak Ibu. Nah, berkelahi antar saudara, kemudian berdamai lagi. Nah, demikian juga yang digambarkan antara orang-orang Gibea, Binyamin tadi dengan Israel. Itu kan bersaudara. Binyamin itu kan adik yang paling terakhir, saudara. Nah, itu yang bisa kita lihat, saudara. Setelah berkelahi, nanti kita akan lihat mereka akhirnya berdamai. Nah, berkelahinya sampai seperti apa? Di samping pasal 20 kita melihat perang. Pak Umbang sudah jelas sekali ya, panjang lebar, saudara. Lalu setelah perang nggak selesai, Bapak Ibu, mereka bersumpah. Sumpahnya tadi apa, saudara? Israel melarang memberikan anak perempuannya kepada suku Binyamin. Dengan harapan apa? Suku Binyamin nanti akhirnya musnah. Lah kalau laki-laki semua kan, bagaimana bisa melahirkan anak-anak? Katanya kalau sekarang bisa, katanya, nggak tahu saya. Tapi yang jelas zaman itu ya nggak mungkin. Makanya memang Tuhan tadi mengatakan apa, saudara? Hari ini satu suku dari orang Israel hilang. Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Terputus, terhilang, tersesat. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita melihat, pernahkah kita terputus? Pernahkah kita terhilang? Pernahkah kita tersesat? Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat. Kalau mengatakan ya pernah, Pak. Ya, pernah. Pernah Bapak Ibu? Apa enggak pernah? Ya, pernah ya. Terputus, terhilang, tersesat. Saya waktu ke kampus Nganjuk itu pertama kali, saudara, ikut map itu bisa masuk kampung, saudara. Akhirnya jalan makadam. Loh, ini aneh ya, sampai orang-orang kampung itu melihat, loh ini kok aneh ini, mobilnya plat L kok bisa masuk ke sini, katanya gitu ya. Lalu saya tanya, saya mau ke sini loh Pak. Waduh, iya Pak, mestinya jangan lewat sini, lewat di sana. Nah, tersesat, saudara. Itu hari pertama kali kita ke sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kapan
kita ini terputus, kapan kita ini terhilang, kapan kita ini tersesat. Makanya lagu-lagu tadi itu mengingatkan kita semua ya. Kasih sempurna, kasih yang mencari, kasih yang agung, kasih yang mulia. Bahkan dikatakan apa? Dia walaupun maha tahu, tapi dia tidak ingat dosa kita. Bapak Ibu, kalau mau jujur, Allah itu nggak pernah lupa kan? Yang lupa kan kita. Apalagi semakin tua semakin lupa. Ya toh Bapak Ibu. Tapi lihatlah, sampai Allah itu bisa lupa dengan dosa saya, dosa saudara yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang luar biasa. Dia maha tahu, dia maha ingat, tapi untuk urusan dosa yang dia sudah selesaikan, Bapak Ibu Saudara, dia melupakan semuanya itu. Nah, kapan kita terhilang, kapan kita terputus, kapan kita tersesat? Ketika saya dan saudara berdosa. Bapak Ibu, apa akibatnya? Kematian. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya sama-sama pastilah engkau mati. Minggu lalu teman saya Pak Eki yang waktu pandemi lalu pernah bicara di Zoom, pernah ikut Zoom ya. Ingat Pak Eki? Nggak tahu Pak, wis lama Pak. Belum tua Bapak Ibu, 56 tahun, selisih 1 tahun dengan saya. Bapak Ibu Saudara, meninggal. Ya, meninggal. Lalu hamba-hamba Tuhan yang lain ada yang meninggal. Kalau kemarin saya Maesong juga meninggal, umurnya sudah 81 saudara. Nah, kematian itu akibat dari dosa. Walaupun sekarang Bapak Ibu Saudara kita berkata itu normal, itu natural, tapi sebenarnya di awal Bapak Ibu, kematian itu merupakan akibat dari dosa. Loh Pak, buktinya kok Adam tidak mati? Nah, ada yang tanya begitu ya. Bahkan umurnya kok panjang. Kenapa harus panjang? Iya, harus panjang Bapak Ibu umurnya. Sebab kalau nggak panjang nanti melahirkan keturunan bagaimana? Perintahnya kan beranak cucu, berkembang biak, penuhi bumi. Kalau saat itu langsung mati, terus lanjutannya bagaimana? Mungkin saudara berkata, ya Tuhan ciptakan Adam yang kedua dong. Nah itu kan pikiran kita ya Bapak Ibu. Tapi Alkitab tidak pernah menjelaskan seperti itu. Dan kenapa waktu belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa nggak punya anak? Wah ini yang luar biasa saudara. Kalau seandainya Adam dan Hawa punya anak sebelum jatuh dalam dosa, saya mau keturunannya saudara. Supaya apa? Tidak berdosa. Tapi Alkitab berkata, ketika mereka belum berdosa, mereka belum melahirkan anak-anak. Tapi setelah mereka berdosa, barulah mereka melahirkan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, kematian badani, kayak kemudian dimakamkan atau dikremasi, itu akibatnya. Lalu yang kedua, ada kematian rohani. Nah, terpisahnya jiwa dari Allah. Dengan kematian rohani manusia tidak lagi menikmati kehadiran dan kebaikan hati Allah, dan juga tidak lagi mengenal dan merindukan Allah. Karena itu manusia perlu dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa berdosa, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang kedua ini yang terjadi, benar? Ketika mereka berdosa, mereka takut, kata kita. Setelah takut mereka bersembunyi. Pertanyaannya, sampai kapan mereka bersembunyi? Sampai kapan mereka bersembunyi? Bisa jadi lama sekali mereka bersembunyi. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, harusnya kan minta ampun kepada Tuhan, harusnya kan datang kepada Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Biasanya orang kalau sudah bersalah, suruh minta ampun datang, itu kan ya rasanya bagaimana ya Bapak Ibu ya. Nah kita bisa melihat ketika Adam dan Hawa berdosa, tidak ada keinginan, tidak ada kerinduan apa Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, gak ada. Kalau kita melihat ajaran Alkitab, Tuhan yang harus datang dari surga ke dalam dunia, ke Taman Eden saat itu, makanya terdengarlah langkah kaki Tuhan, kemudian memanggil dengan penuh kasih, Adam,
Adam, di manakah engkau? Bukan Allah tidak tahu, dia kan maha tahu, tapi Allah ingin kejujuran, Allah ingin keterbukaan dari umatnya. Bapak Ibu, kita boleh melihat ketika seseorang tidak punya kerinduan akan Allah, tidak bisa menikmati Tuhan yang baik dan yang indah. Tema kita, saudara, kayaknya hari ini sudah terakhir ya, karena minggu depan sudah bicara Natal semua, lalu tahun depan sudah ganti. Bapak Ibu, sepertinya 1 tahun ini belum apa-apa ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata mengalami Tuhan yang baik dan indah. Belum Pak, belum. Hanya mendengar khotbah terus tiap minggu Pak. Mungkin saudara berkata begitu. Kayaknya dilanjut aja boleh Pak Ambang ya. Karena memang belum mengalami. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang namanya kerinduan untuk mencari Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Apalagi ikut kelas wis gak ada kerinduan Bapak Ibu. Bapak Ibu coba saudara renungkan. Kalau hatimu masih keras seperti batu seperti itu, seperti Adam dan Hawa ketika berdosa, tidak ada kerinduan sama sekali untuk menghampiri Tuhan, saudara benar-benar mengalami kematian itu. Makanya Bu Lika tadi mengatakan apa? Hatinya terus diubahkan, hatinya terus diperbarui, hatinya terus dihidupkan. Bapak Ibu, kita semua para penyembah, musik itu sekunder Bapak Ibu. Musik itu nomor kesekian. Amin, setuju? Nanti suatu saat tanpa musik. Karena suaramu itu musik. Ya, mungkin kita berkata, oh gak enak Pak, gak ada musik ya Pak. Katanya begitu saudara. Gak enak itu kan menurut saudara. Nah Bapak Ibu lihat, itu dimulai dari mana? Hati setiap orang sang penyembah itu sebenarnya. Makanya kita tidak boleh cuap-cuap. Mulut tidak boleh hanya gerak-gerak saja. Bahkan Tuhan pun gak dengar engkau ngomong apa saudara. Kok sebelah gitu ya. Kenapa? Karena memang gak jelas. Nah Bapak Ibu, kita belajar ya. Kalau kita terus seperti itu, kita bagaikan hamster tadi itu. Kita terus berputar. Mana kuasa itu, mana kegerakan itu, mana perubahan itu. Gak terjadi saudara. Makanya mengalami Tuhan yang baik dan indah, wah jangan-jangan hanya tulisan saja. Tapi satu hal yang sangat penting, memang akibat dosa adalah kematian rohani. Dan kita menyadari itu. Kalau mungkin di antara kita siang hari ini gak ke gereja, gak apa-apa itu, puji Tuhan. Waduh Bapak Ibu, ini error benar. Ini masalah saudara-saudara. Tapi masalahnya kita gak sadar kalau itu masalah. Itu gak sadar kalau itu adalah kematian. Bapak Ibu saudara, ketika kita memandang salib Kristus, harusnya kita gentar, harusnya kita takut. Kenapa? Karena kematian itu sangat mengerikan. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah kalau itu tidak diselesaikan, maka kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal, atau istilahnya kematian yang kedua, keterpisahan jiwa dari Allah secara kekal. Inilah puncak dan kegenapan kematian rohani. Istilahnya apa? Masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mungkin kita ada di gereja, mungkin kita datang beribadah, mungkin kita melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita hidup? Atau jangan-jangan kita mati? Dan ketika kita mati, Alkitab berkata, itulah keterpisahan, itulah keterhilangan. Kita putus dari hadirat Tuhan. Kita gak berdampak, kita gak merasakan apa-apa. Bagaimana berharap ada perubahan? Kita sendiri gak berubah. Bagaimana kita mau berdampak bagi orang lain, tapi kalau diri kita juga tidak berdampak terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, akibatnya apa? Kematian. Ini kabar buruk. Sama-sama katakan, kematian adalah kabar buruk. Betul? Kita mendengar kabar duka cita, itu kabar buruk. Pasti langsung menangis. Saya masih ingat ketika papa saya meninggal, Bapak Ibu, ponaan-ponaan itu yang memberitahu ya.
engkau sudah dipanggil Tuhan. Waduh, posisi saya di Surabaya, papa saya ada di Kediri. Langsung saudara-saudara, itu kabar buruk. Terakhir gak pernah ngomong, ya, kecelakaan. Makanya hati-hati yang naik sepeda motor yang sudah berumur, lebih baik naik roda 4 saja ya. Apalagi hujan-hujan. Ditabrak Bapak Ibu, tulang patah, lalu dioperasi, sembuh kan? Seneng saya sembuh. Terus setelah itu meninggal. Langsung yang ngomong, yang lain berkata lebih baik gak usah dioperasi saja loh. Ini lebih ngawur lagi ya. Sudah kesakitan begitu ya, saudara. Toh akhirnya meninggal juga ya. Kita kan nggak tahu kalau akhirnya meninggal. Tapi intinya ketika kita mendengar kematian, mendengar ada yang meninggal, itu kabar buruk. Nah Bapak Ibu, apa kabar buruknya? Sama-sama Ibrani 10:27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Perhatikan, kematian yang mengerikan. Kabar buruk kan? Berapa banyak di antara kita yang menyadari itu kabar buruk? Bapak Ibu, kalau orang tidak menyadari kabar buruk, nggak mungkin bisa mengerti makna kabar baik, saudara. Tapi ketika saudara-saudara gentar berdosa, mengalami kematian rohani tadi, tidak ada gairah, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi datangnya karena sungkan. Jadi mulai tahun depan kalau datang karena sungkan lebih baik nggak usah datang. Loh, nanti kan nggak ada yang datang Pak. Ya wes, ben saya sama Pak Bambang aja saudara. Gitu ya. Nggak ada lagi ceritanya sungkan, makanya datang. Sebenarnya hatiku nggak di situ. Lah hatimu kemana? Ke PTC. Lebih baik nggak usah datang. Kenapa saudara? Orang yang seperti ini tidak pernah menyadari kabar buruk. Ketika tidak menyadari kabar buruk, bagaimana bisa tahu kabar baiknya yang dimaksud dengan Injil itu? Bapak Ibu, apa kabar baiknya? Sama-sama kita baca. Kristus yang hidup rela mati supaya kita yang mati karena dosa mendapatkan kehidupan kekal. Amin, saudara. Kalau kita menyadari kabar buruk, kematian yang mengerikan, keterpisahan dengan Allah, terhilang, tersesat, jauh dari hadirat Tuhan. Ketika kita memandang salib Kristus, Dia seharusnya hidup, Dia seharusnya diterima. Tetapi Alkitab berkata Dia justru ditolak, supaya saya dan saudara yang seharusnya ditolak diterima oleh Tuhan. Itu kabar baik, saudara. Makanya coba kita renungkan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memahami kabar baik itu kalau kita tidak menyadari betapa mengerikannya kabar buruk itu. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana itu bisa terjadi. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1, 4 dan 5, kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Coba, kalau ini tidak dilakukan oleh Kristus, Bapak Ibu, kabar baik yang Dia tawarkan, maka kita nggak mungkin bisa hidup. Di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, sama-sama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu, dikatakan kamu sudah mati. Jadi orang berdosa, orang yang hidup di dalam pelanggaran, kesalahan, bahkan kejahatan, di mata Tuhan, orang itu adalah orang yang mati. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadat itu peti ya, mati kan, saudara-saudara? Mungkin di antara kita ada yang berkata, waduh, kok cakep ya? Lalu dia buka mata satu gitu, celing gitu. Kalau itu yang terjadi, saudara, atau puji Tuhan, hidup lagi, kamu punya utang toh, bisa bayar. Enggak Bapak Ibu, walaupun saudara berkata, aduh cakep ya, dia nggak respon apa-apa. Kenapa? Mati. Dan memang harus dihias saudara, karena orang mati itu jelek. Kalau saudara tahu orang yang baru mati, mengerikan.
Dulu waktu saya ngantor di sini, Ako meninggal di Mitra. Saudara-saudara, langsung saya dihubungi Ko Timotius sama sepupu ya. Mama meninggal. Bisa langsung datang. Wah, pas posisi saya di sini. Oke, langsung paling 5 menit waktu itu naik motor. Lalu ketika saya lihat, loh, kok Ako saya jadi jelek begini, saudara? Saya tanya, kapan meninggalnya? Barusan. Makanya Bapak Ibu mesti dihias. Sebab kalau enggak, saudara enggak akan hadir tutup peti. Lalu hadirnya kapan? Buka peti, saudara. Pemberangkatan. Nah Bapak Ibu, itu orang mati. Sudah jelek, mengerikan, enggak bisa berespon. Lalu bagaimana supaya bisa hidup? Harus ada tangan lain yang membangkitkan dia. Ada tangan lain, ada kuasa lain yang menghidupkan dia. Coba ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, sama-sama telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata telah menghidupkan. Nah ini kalau belajar bahasa Yunani auris ya, waktu lampau, tetapi efeknya, dampaknya sampai hari ini. Sama seperti Kristus telah mati satu kali. Sudah terjadi, tapi dampaknya sampai hari ini. Maksudnya apa? Tidak ada orang Kristen berkata, kamu sudah percaya Yesus ya? Percaya Yesus mati bagimu? Iya. Berarti Yesus mati yang kesekian kalinya. Enggak. Kalau ada yang percaya, bertobat, percaya Yesus mati bagi dia, ya mati satu kali itu. Karena dia mati satu kali, efeknya, dampaknya, pengaruhnya sampai hari ini. Itu maksudnya saudara. Jadi perhatikan, ketika firman Tuhan mengatakan karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Nah, bukan hanya satu kali, tapi sifatnya itu apa? Sekejap atau seketika. Apa yang dimaksud Allah telah menghidupkan kita? Terjemahan lain mengatakan Allah telah melahirkan baru kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Berulang-ulang mesti muncul di setiap khotbah. Karena apa saudara-saudara? Karena orang Kristen memang harus lahir baru, itu langkah awalnya. Nah namanya kelahiran, kita akan lahir 2 kali tuh Bapak Ibu. Lahir yang pertama di dunia ini oleh rahim, keluar dari rahim mama kita. Lalu yang kedua kelahiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah masalahnya ini sudah dialami apa belum? Ya memang agak sulit mendefinisikan, agak sulit menjelaskan gitu ya. Ada hal yang sulit bagaimana? Pokoknya aku ada lah Pak. Itu berarti seperti oma-oma ya. Waktu saya mendata jemaat itu ada oma umur 80 sekian gitu ya. Akte kelahirannya nggak ada. Terus ini dicatat kapan oma? Lahirnya, tahunnya, bulannya itu loh. Pokoknya waktu gunung apa itu meledos, ya itu pas aku lahir. Wes catatan itu aja. Jadi kalau nanti ulang tahun di gereja ya pas itu katanya. Berarti saudara oma-oma semua. Kalau nggak tahu kelahiran barumu yang kau alami. Nah ada yang mengatakan cinta mula-mula, bukan cinta monyet ya, cinta mula-mula, saudara-saudara. Di mana hari itu aku benar-benar sadar, aku benar-benar dibangkitkan oleh Tuhan, aku benar-benar ditegur oleh Tuhan, akhirnya menyesali segala dosa-dosa. Nah itulah Bapak Ibu. Dan itu sekejap, seketika, tidak berulang-ulang. Makanya ada orang Kristen yang kesaksiannya salah ya, setiap tahun baru. Puji Tuhan hari ini aku lahir baru lagi saudara. Nanti tahun depan puji Tuhan hari ini aku lahir baru. Coba bayangkan kalau lahirnya berulang-ulang itu gimana saudara. Lahir baru satu kali, kemudian menjadi manusia baru, lalu hidup baru. Hidup di dalam Kristus itu yang terus menerus. Makanya kata Alkitab adalah percayalah dan bertobatlah. Percayalah dan berubahlah. Itu yang dimaksud saudara. Lalu yang kedua, apa maksud dari terputus atau terhilang itu tadi? Kalau yang pertama kematian, yang kedua adalah
tersesat ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 176 dikatakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-hambamu ini sebab perintah-perintahmu tidak kelupakan. Mungkin kita sudah percaya Yesus, aku kan sudah masuk kawanan domba, betul? Dengan satu gembala. Tapi ada arti sesat yang kedua, yaitu apa saudara? Pengajaran sesat. Nah ini yang kadang orang Kristen nggak sadar di situ ya, saudara. Masih memiliki apa? Pengertian yang lama dan itu sesat. Contoh, Pak, aku kan sudah percaya Yesus. Aku kan berharap pemulihan itu terjadi. Pemulihan segala sesuatu. Terus apalagi saudara? Khotbah-khotbah yang lain itu loh. Aku pengen mengalami terobosan. Waduh saudara, terobosan sampai los gitu ya, hilang, berobos gitu saudara ya. Gitu ya. Terobosan apa? Keuangan. Terobosan apa? Pemulihan dimaksud itu bukan itu saudara. Ya, itu masih pengajaran sesat sebenarnya. Teologi kemakmurannya itu masih ada. Gitu ya. Ketika mengalami masalah, muncul ya, loh kenapa ya kok Tuhan gak tolong? Loh kenapa ya kok Tuhan tidak campur tangan? Kenapa ya Tuhan kok gak buka jalan? Yang lain-lain itu kesaksiannya kan luar biasa. Tuhan tolong, aku ini Tuhan pulihkan. Nah Bapak Ibu hati-hati. Ini jangan-jangan masih pengajaran yang dianut itu pengajaran sesat dan itu tersesat. Dan itu terputus, terhilang di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Oke, kalau mau pakai analogi domba. Di dalam Yohanes 10 ayat 3 itu mengatakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, ini bagus sekali ya Bapak Ibu. Kalau saudara jadi domba sejati harus berdiri mengikut Yesus yang ada di depan dan kita terus-menerus mendengarkan suara gembala. Ini yang menurut buku yang kita pelajari di sekolah minggu itu konsep Yesus. Pengertian Yesus itu bagaimana? Pengertian firman itu bagaimana? Jangan sampai kita mempunyai pengertian yang lain. Lalu yang kedua apa saudara? Menjadi domba yang dikatakan dengar suara gembala berarti taat ya. Di mana gembala itu memanggil dan domba itu mentaatinya. Nah, di situ ada istilah latihan jiwa atau disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara masih terus berdoa, masih terus baca Alkitab. Makasih Pak Luka selalu nomor 1 tengah malam. Masih teruskah pelayanan? Nah, ini latihan Bapak Ibu. Ini latihan. Gitu ya. Pak Bambang bilang tahun depan didiskon lagi hanya setengah pasal. Kalau setengah pasal nanti yang renungan agak kesulitan saudara. Gitu ya. Jadi tetap satu pasal. Nah Bapak Ibu itu latihan jiwa disiplin rohani. Lalu yang ketiga apa? Bersatu dengan kawanan, itu domba. Kalau dia keluar dari kawanan itu pasti tersesat. Semakin jauh dari kawanan itu. Nah ini bicara apa saudara? Komunitas, ibadah, komsel, kelas. Nah kelas itu kan komunitas. Jadi pada akhirnya kalau terjadi sebaliknya, saudara tidak memiliki konsep Yesus, saudara tidak melakukan latihan jiwa, saudara tidak bersatu atau tidak hidup di dalam komunitas, maka saudara tersesat. Coba kita renungkan. Jangan-jangan kita tersesat sebenarnya. Kita ada di gereja. Iya. Jangan-jangan kita ini tersesat. Nah, Bapak Ibu ini ya gambar segitiga yang ada di kelas itu. Kita perlu bimbingan dari Roh Kudus yang menolong kita. Nah Bapak Ibu, setelah itu coba di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Nah ini yang luar biasa ya. Yang tadi tidak boleh mengambil istri. Ya. Israel tidak memberikan para perempuannya kepada suku Binyamin menjadi istrinya. Tapi kali itu tidak dijelaskan berapa lama. Saudara, tidak dijelaskan. Saya sudah bolak-balik baca Alkitab. Ini berapa lama orang Binyamin ini lakinya jomblo terus Bapak Ibu, nggak dijelaskan.
gitu ya. Karena memang nggak boleh mengambil istri dari Israel. Bahkan orang Israel tidak memberikan perempuan-perempuannya kepada laki-laki suku Binyamin. Makanya mereka sedih, menangis di hadapan Tuhan. Satu suku hilang, satu suku terputus, satu suku terhapus sebab nggak ada keturunannya lagi. Bisa jadi lama, saudara-saudara. Tidak tahu Matthew Henry memberi tafsiran apa. Bisa jadi puluhan bahkan ratusan tahun ya, bisa jadi ya, saudara ya. Ya puluhan tahun lah. Nggak ada pernikahan di situ ya, saudara. Tapi ayat 13 mengatakan, sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Binyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Terus ayat 14, pada waktu itu kembalilah suku Binyamin dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Yang terputus, terhilang, tersesat ditemukan ya. Nah, kita mesti ingat ini kabar buruk, Bapak Ibu. Kondisi ketika manusia dikatakan jatuh ke dalam dosa, semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut atau kematian, dan hukuman itu pasti terjadi. Kira-kira bagaimana ya keadaan manusia itu? Sudah lihat yang di sebelah kiri itu ya, Bapak Ibu. Terus mau menjangkau Allah yang suci, yang adil, pengen menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, bagaimana itu? Karena ada dosa, kabar buruk tadi yang memisahkan manusia dari Allah. Nggak mungkin bisa. Ada jurang yang sangat dalam dan jauh, tidak bisa terseberangi. Kemudian manusia berusaha ya, saudara, berusaha dengan apa? Ya sudahlah, aku melakukan yang baik, aku melakukan hidup dalam kesalehan, aku berkorban yang banyak, aku melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu yang dituntut agama ya. Di dalam agama kita melakukan, tapi di dalam kasih karunia Kristus yang melakukan. Amin, saudara. Kalau legalisme agamawi, kita yang berjuang, kita yang melakukan, kita yang berusaha, Bapak Ibu, dengan segala apapun supaya kita diterima oleh Tuhan. Tapi Alkitab memberi kabar, berita yang sebaliknya. Bukan kita yang melakukan, tapi Allah yang telah melakukan dalam hidup kita. Sehingga dikatakan usaha manusia itu sia-sia. Bapak Ibu Saudara, stres, celaka. Apa yang harus aku lakukan? Kita lihat yang ketiga. Ternyata pemulihan itu hanya terjadi melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu lihat yang di tengah itu. Bagaimana manusia bisa sampai kepada kehidupannya kekal, sampai kepada Allah yang adil, Allah yang kasih itu. Kristus yang mengerjakan, Kristus yang berusaha bekerja dalam hidup kita, bukan kita yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kristus adalah orang yang benar dikatakan, dijadikan tidak benar. Kristus yang kudus dijadikan tidak kudus, supaya saya yang tidak kudus dijadikan kudus, supaya saya dan saudara yang tidak benar dijadikan benar. Kristus yang seharusnya hidup dijadikan mati, supaya saya dan saudara yang seharusnya mati dijadikan hidup. Kalau kita memahami kabar baik ini, Injil ini, Bapak Ibu, hati kita gentar nggak, saudara? Hati kita penuh syukur apa tidak? Hati kita jadi hidup apa tidak? Kalau kita tidak berasa apa-apa, Bapak Ibu, jangan-jangan kita belum mengalami semuanya itu. Coba pagi ini kita renungkan bersama ya, saudara. Kristus dan karyanya, Kristus dan salibnya, Dia sudah mengerjakan semuanya itu. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi jembatan jalan antara manusia dan Allah. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,
yang telah menyerahkannya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan, yang telah menyerahkan dirinya. Lalu bagian terakhir, pasal 21 ayat yang ke-25 mengatakan apa, saudara-saudara? Sama-sama. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yesus Kristus bukan hanya hakim yang sempurna, hakim yang adil, menggenapi para hakim yang tidak sempurna di dalam kitab hakim-hakim, tapi dia juga adalah raja yang sempurna, raja yang mulia, di mana dia pernah meninggalkan kemuliaannya menjadi hina. Bapak Ibu, yang mulia menjadi hina, supaya saya dan saudara yang tadinya hina, kita boleh dijadikan mulia, kita boleh dijadikan anak-anaknya, kita boleh dijadikan kawan sewarga kerajaannya, kawan sekerjanya. Wah, Bapak Ibu, ini berita baik yang luar biasa. Dan yang terakhir, refleksi Bapak Ibu. Coba yang pertama, sadarkah kalau saya dan saudara pernah terhilang? Dan bersyukur Kristus sudah menemukan kita. Yang kedua, sadarkah bahwa akibat dosa itu kematian, yaitu apa? Mengerikan, kematian yang mengerikan tadi kata Alkitab. Itu kabar buruk. Dan kabar baiknya apa? Kristus menjalani itu terlebih dahulu. Dia yang hidup, mati, supaya saya dan saudara yang harusnya mati menjadi hidup. Yang ketiga ini penting. Sudahkah saya dan saudara percaya Kristus sungguh-sungguh? Dan yang keempat, bagaimana respon kita setelah kita ditemukan oleh Kristus? Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kami berdiri, Bapak Ibu. Kita berdoa. Masing-masing boleh mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, menjawab dalam hati semua pertanyaan refleksi tadi. Apakah kita pernah terhilang? Sadarkah bahwa akibat dosa yang pernah kita lakukan itu sangat mengerikan? Apakah kita sudah percaya Kristus sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang baik, mengalami karya salib itu dalam hidup kita? Dan bagaimana respon kita setelah kita ditemukan oleh Kristus? Apakah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Menjadi orang Kristen yang sulit untuk lebih maju lagi? Tidak ada gairah, tidak ada kerinduan, tidak ada kecintaan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita berdoa di hadapan Tuhan masing-masing. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap kami. Engkau mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau masih berbicara dengan penuh kasih kepada setiap kami. Ajar kami untuk menyadari kabar buruk yang seharusnya kami terima. Tetapi kami bersyukur Engkau gantikan kami dengan Injil-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Biarlah firman Tuhan sudah didengar, boleh dimengerti. Roh Kudus boleh menolong untuk melakukan firman-Mu dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.